Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini Ustadz akan menjelaskan kepada kalian semua. Ya tentunya pasti praktek lagi ya, praktek lagi ini. Jadi administrasi pendidikan ini banyak prakteknya. Jadi kita harus memang betul-betul paham ya, betul-betul paham dengan praktek ini. Mahasiswa bisa mempraktekkan langsung nanti ya. Ini masih tugas individu. Jadi tugas individunya sangat banyak ya. Jadi memang ya makanya Ustadz berikan waktu kepada kalian semua seminggu untuk menyelesaikan. Nanti ada kerasa manfaatnya ya insya Allah. Nah ini Ustadz akan buka silabus yang kemarin Ustadz kirimkan kepada kalian semua di grup ya. Nah ini contoh dari silabus kelas 4 PAI. Nah jadi dalam administrasi pendidikan seorang guru PAI harus memiliki ini ya, silabus ini sebetulnya bawaan dari kurikulumnya ya, dari kurikulum standar kelulusan PAI itu apa yang diinginkan. Nah ini sudah tertuang dalam silabus. Nah kemudian lihat di sini ya, nah ini dalam silabus itu kompetensi inti pasti disebutkan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ya. Nah kemudian kompetensi dasarnya yang sudah di ini semua, kompetensi dasar ini atau KI-nya ini sudah ada ya, sudah ada dan tidak usah buat sendiri ya. Jadi kita sudah disediakan. Nah, kemudian kita bisa lihat ya kolom-kolom dari silabus itu komponen-komponennya ada. Yang pertama mungkin kompetensi dasar yang kita sudah paham ya, insya Allah. Kemudian materi pembelajarannya dari KD ini diuraikan gitu ya, dari materi pembelajarannya sudah jelas ada. Kemudian indikator, nah, ada yang dinamakan indikator. Indikator itu adalah jabaran dari kompetensi dasar ya. Lebih spesifik lagi, misalkan KD-nya ini 1.1, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, diuraikan kembali. Nah, dari KD 1.1 ini apa indikatornya? Misalkan mengetahui Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar, ya, cara membaca dengan baik dan benar, ya, cara membaca dengan tartil gitu ya. Nah, di sini objeknya surat Al-Falaq. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya di kelas, nah, membaca Al-Falaq, Al-Fil, ya, dengan memperhatikan makhraj hurufnya secara klasik, kelompok atau individual. Kemudian ada lagi kolom penilaian yang dilakukan itu penilaian dari aspek sikapnya dengan apa, nah, observasi penilaian diri, penilaian terteman, aspek. Nah, ini sebetulnya belum Ustadz jelaskan lebih dalam ya masalah penilaian. Nah, nanti ada di evaluasi pembelajaran pastinya Ustadz terangkan. Kemudian ada alokasi waktu diisi oleh waktu yang digunakan dalam mengajar. Kemudian sumber belajarnya, nah ini sudah sedia ya, buku paket, LKS atau LKPD ya, kemudian internet dan sebagainya. Nah, dari silabus ini, silabus PAI semester 1 ini ya, jadi Ustadz itu ingin kalian ini belajar jadi seorang guru yang menyiapkan administrasi. Pertama itu membuat prota ya. Prota itu program tahunan. Nah, ceritanya nih kita lagi mau ngajar nih. Ya, baru pertama kalinya mau mengajar. Nah, silabus ini sudah ada. Nah, tinggal kalian distribusikan kepada prota ya, program tahunan. Nah, bagaimana cara mendistribusikannya ya? Nah, kita sudah punya contoh ya. Contoh mungkin bisa dilihat di PPT yang dulu awal Ustadz kirimkan ya. Lihat via si Akad ya. Via si Akad nanti buka atau misalkan PPT-nya masih ada, alhamdulillah ya. Jangan sampai hilang. Nah, ini seperti ini formatnya atau rubriknya ya. Nah, ini contoh kalau ini SD orang lain ya, SD 4 Rawomarto. Nah, kurang lebih kolomnya tuh formatnya tuh seperti ini. Nomor, kompetensi dasar, alokasi waktu, kemudian keterangan ya. Tapi untuk format terbarunya
Untuk format terbarunya bisa dilihat ini. Nah, ini update Ustadz ya. Sebentar. Nah, ini update terbarunya ya. Bentar. Nah, ini yang terbarunya. Tulis di sini satuan pendidikannya apa ya, misalnya SD Insan Kamil. Mata pelajarannya apa? PAI. Jumlah minggu efektif. Nah, jumlah minggu efektifnya itu diambil dari buka lagi PPT ya. Buka lagi PPT yang pertama itu yang Ustadz berikan. Bentar. Nah, ini ya. Di sini ada kalender akademik di PPT itu yang pertama ya. Nah, ada kalender akademik. Bentar. Nah, minggu efektif itu diambil dari minggu yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar ya. Nah, di sini ada dari bulan Juli sampai Desember. Nah, ini kan 2020 ya. Ini mah kita contoh aja, kita bikin prota ya yang mengacu permisalan yang mengacu pada tahun 2020 ini ya. Nah, ini minggu efektifnya yang mana? Nah, minggu efektifnya itu lihat aja di sini. Kalau misalkan di sini ada keterangan ya, 13 Juli 2020 hari pertama masuk sekolah. Nah, berarti ini ya 13 Juli. Nah, sampai 15 Juli misalkan ada warna hijau nih, pengenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi murid ya, MOM atau MOS. Nah, ini efektifnya berarti lihat di sini. Yang ada warna merahnya ya, tanggal merah ya jangan ya. Nah, ini kan tanggal 31 Juli libur hari raya Idul Adha. Nah, berarti minggu efektif bulan Juli itu berarti ada 3 minggu ya, 3 minggu. Nah, kita pokoknya perhatikan ini ya, patokannya ini dari Juli sampai Desember ini semester 1. Nah, masukkan ke format yang tadi ya. Masukkan ke format yang tadi. Nah, ini. Misalkan kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasarnya ini terbiasa membaca Al-Qur'an dengan tartil. Nah, ini bisa lihat di contohnya nih misalkan. Nah, ya, satu kompetensi dasar alokasi waktunya ya 2 kali 4 jam pelajaran ya. Kalau agama itu sudah ya, 2 itu maksudnya 2 pertemuan ya. 2 pertemuan, kemudian 4 itu 4. Itu namanya 4 JP, 4 jam pelajaran. Ya, jadi 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan ya. Satu minggu ada 2 kali pertemuan. Satu pertemuannya 2 jam ya. Dan 1 jam pelajaran itu terstandarnya 35 menit gitu ya. 35 menit. Nah, tuliskan misalkan KD-nya mana tadi? Nah, bentar. Nah, KD-nya ini, KD 1.1 ini kira-kira nih saya bisa mengajarnya itu 1 pertemuan misalkan, berarti 1 kali 4 JP gitu ya, alokasi waktunya. Nah, ditulisnya di mana? Tadi di format tadi ya, di sini. Misalkan 1.1, nah, kompetensi dasar itu yang 1.1 ini saya bisa mengajarnya dalam 1 pertemuan misalkan, berarti 1 kali 1 kali 2 JP berarti kan, 1 kali 2 JP ya, 1 pertemuan 2 jam pelajaran. Atau misalkan kira-kira 2 pertemuan dari 1 KD itu ya berarti tulisnya 2 kali 4 ya, 2 kali 4. Paham ya? Gitu ya. Nah, diisi alokasinya. Jumlah pertemuannya, bagaimana jumlah pertemuannya? Nah, berarti kalau misalkan tadi 2 ya 2, ya 2 pertemuan. Nah, kalau 1 ya 1 gitu, ya. Nah, jadi itu aja, gampang kan? Jadi apa sih namanya? Mendistribusikan dari yang ada di dalam silabus ini, KD-nya. Nah, ini ya, semua KD ini. Nah, kalian pindahkan ke rubrik atau format prota, ya.
format program tahunan tadi. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ya, atau mau formatnya begini juga mangga, silahkan ya. Nah, ini kita lagi belajar sampai akhir semester 1 ya. Jadi berapa KD itu dalam semester 1 ya. Gampang ya. Jadi lagi belajar nih. Pertama kita buat prota ya, program tahunan. Nah, itu aja mungkin ya tugasnya. Ini tugas individunya diperkirakan banyak banget ya. Karena apa? Ustadz kenapa begini ya? Banyak tugas praktek. Nah, karena nanti manfaatnya dirasakan sendiri ya, dirasakan sendiri ketika sudah terjun di dunia pendidikan ya. Kita jadi nggak kaget bikin seperti ini, nggak stres ya. Jadi guru nggak stres menyiapin administrasi. Nah, masukkan dulu aja ke Prota. Nah, nanti sesuaikan tadi ya, pokoknya minggu efektif sesuaikan dengan yang ada di PPT. Ya, sesuaikan yang ada di PPT. Contoh juga yang tadi yang Ustadz tadi juga ada ya. Contoh yang tadi tampilkan itu ada. Nah, sekarang silahkan ya. Silabusnya juga sudah dikirim ya. Nah, tinggal dikerjakan ya. Dikasih waktunya seminggu seperti biasa ya. Prota ya, protanya tugasnya prota semester 1 dari silabus yang Ustadz sampaikan tadi gitu. Tapi kalau misalkan mau berkreasi sendiri ya, misalkan Ustadz boleh nggak saya nggak mau pakai silabus ini acuannya, saya mau apa namanya silabus yang SMA mangga, tapi caranya sama ya, caranya seperti itu sama, dari silabus didistribusikan ke prota ya, gitu ya, paham ya mahasiswa ya. Nah, silahkan kalian mencoba ya untuk mempraktekannya. Nah, baru nanti Ustadz akan jelaskan lagi apa namanya masalah penilaian ya, masalah nanti sumber belajar atau kegiatan dalam pembelajarannya. Nah, nanti ya, yang pasti ini disingkat ya sama Ustadz materinya supaya nggak banyak teori dulu ya, langsung ke praktek kita buat prota, silabusnya sudah ada. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.